Kisah Umar bin Khattab terlambat sholat berjamaah. Masjid merupakan Baitullah, rumah Allah, tempat ibadah umat Islam. Abdullah Firmansyah Hasan dalam bukunya Ensiklopedia Amalan Nabi mengungkapkan peran penting masjid dalam kehidupan umat Islam. Selain sebagai tempat untuk sholat berjamaah, juga menjadi pusat kegiatan umat sehingga selalu padat dengan aktivitas yang bermanfaat seperti iklim, tadarus, bahkan bermusyawarah, tulisnya. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Jika kamu melihat orang rajin mendatangi masjid, maka persaksikanlah ia sebagai orang yang beriman." Hadis riwayat Ibnu Majah. Dalam Al-Quran, surat At-Taubah ayat 18 disebutkan bahwa di antara ciri orang yang beriman adalah yang senantiasa memakmurkan masjidnya. Sesungguhnya, yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap melaksanakan sholat, menaikkan zakat, dan tidak takut kepada apapun kecuali kepada Allah. Maka, mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Imam At-Tabari berpendapat, memakmurkan masjid adalah upaya setiap muslim mendatangi masjid minimal 5 kali dalam sehari semalam. Begitulah syarat utama dalam memakmurkan masjid. Mendatangi masjid 5 kali sehari semalam adalah untuk sholat fardu berjamaah memiliki banyak keutamaan dibandingkan dengan sholat sendiri di rumah. Sebab setiap kaki yang dilangkahkan ke masjid untuk sholat fardu berjamaah akan dihitung kebaikan oleh Allah. Diriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian ia pergi menuju masjid untuk menunaikan sholat fardu, maka kedua langkahnya dihitung, yang satu untuk menghapuskan dosa dan yang lainnya untuk mengangkat derajat satu tingkatan." Hadis riwayat Muslim. Itu sebabnya, kata Abdullah, Umar pun pernah menyesal ketinggalan sholat berjamaah di masjid. Waktu itu pergi ke kebun kurma miliknya. Umar lalu pulang, sementara orang-orang sudah selesai melakukan sholat asar. Umar menyesal dan berkata, "Innalillahi wa inna ilaihi roji'un," kata Umar. "Aku ketinggalan sholat berjamaah. Saksikanlah oleh kalian bahwa kebun itu aku sedekahkan untuk orang miskin sebagai penebus dosa yang dilakukan Umar." Kata Umar, "Saksikanlah, mulai sekarang aku sedekahkan kebunku untuk orang-orang miskin," ujar pemimpin berjuluk Al-Faruq. Sayyidina Umar merelakan kebun lepas dari kepemilikannya sebagai kafarat atas keterlambatannya melaksanakan sholat jamaah. Kisah ini diriwayatkan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma seperti tertuang dalam kitab An-Nisul Mu'minin karya Safuk Sa'dullah Al-Muqtar. Sebenarnya, tak ada kewajiban bagi umat Islam untuk menghibahkan kekayaan sebesar itu hanya gara-gara telat sholat berjamaah. Tapi Umar melakukan hal itu lantaran kecintaannya yang mendalam terhadap aktivitas ibadah. Sikap Sayyidina Umar tersebut secara tersirat juga mencerminkan kezuhudan dalam dirinya. Lebih dari sekedar ketertarikan atas pahala berlipat dari sembahyang berjamaah. Keputusan ekstremnya itu menjadi penanda bahwa hatinya tak begitu terikat dengan kemewahan harta benda. Hibah kebun kurma kepada kaum miskin bagi Sayyidina Umar adalah setimpal atau bahkan terlalu kecil untuk sebuah keteledoran yang membuatnya telat sholat berjamaah. Umar sangat menyesal ketinggalan sholat jamaah di masjid, meskipun hanya sekali. Bagaimana dengan kita saat ini yang melalaikan sholat berjamaah? Umar bin Khattab tetap sholat meski luka parah. Ada 6 luka tusukan pisau di tubuh Umar bin Khattab pagi itu. 26 Zulhijjah, tahun 23 Hijriah, atau tahun 644 dalam sistem kalender Masehi. 3 di bagian punggung, 3 lagi di bagian perut. Adalah Abu Lu'lu'ah, seorang pemuda Persia, bekas tawanan perang yang menusuk sang khalifah saat tengah menjadi imam sholat subuh di Masjid Nabawi, Madinah, pagi itu. Umar pun minta salah satu sahabat, Abdurrahman bin Auf, untuk menjadikan imam sholat subuh menggantikan dirinya, sementara Umar terbaring bersimbah darah. Abdurrahman bin Auf sengaja memperpendek bacaan surat dalam sholat subuh agar bisa segera memberi pertolongan kepada Umar.
Maka setelah selesai sholat, Abdurrahman bin Auf, Ibnu Abbas, dan Umar bin Maimun, serta sejumlah sahabat mendatangi Umar bin Khattab untuk memberi pertolongan. Namun, justru Umar lebih dulu yang menyapa para sahabat tersebut. "Apakah engkau telah selesai sholat?" tanya Umar kepada Abdurrahman bin Auf. Dan para sahabat seperti dikutip dari buku The Khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, karya Abdul Latif Tholib. Kepada Umar bin Khattab, Abdurrahman bin Auf mengatakan bahwa sholat subuh sudah selesai dilaksanakan. Mendengar jawaban tersebut, Umar menyatakan keinginannya untuk juga menunaikan sholat subuh yang belum dia kerjakan. "Wahai Amirul Mukminin, engkau sedang mengalami luka parah," kata Abdurrahman bin Auf. Umar tetap pada keinginannya, yakni mengerjakan sholat subuh meski dalam keadaan terluka parah dengan 6 tusukan pisau. Menurut Umar, bagi seorang muslim laki-laki tidak ada halangan untuk mengerjakan sholat. Bahkan, bagi yang meninggalkan sholat dengan sengaja bukan termasuk umat Islam. Tidak ada halangan bagi laki-laki untuk mendirikan sholat. Sesungguhnya, tidak Islam mereka yang meninggalkan sholat. Begitu kata Umar bin Khattab. Maka, sang Amirul Mukminin itu pun meminta kepada para sahabat agar membalut lukanya dengan kain agar darah berhenti mengucur. Setelah itu, dengan dipapah para sahabat, Umar mengambil air wudhu dan mengerjakan sholat subuh. Selesai sholat subuh, Umar diantar ke rumahnya. Sejumlah sahabat memanggilkan tabib untuk mengobati Umar. Namun, luka pria yang dijuluki singa padang pasir itu sudah terlanjur parah. Beberapa kali tabib berusaha memberikan minum jus kurma untuk mengobati luka Umar. Namun, air minum itu justru keluar lagi dari luka Umar. Dan pada hari Ahad 27 Zulhijjah tahun ke-23 Hijriyah, Umar menghembuskan nafasnya yang terakhir. Sebelum wafat, dia mengutus putranya untuk menemui Aisyah istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Umar meminta izin agar bisa dimakamkan di samping makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar As-Siddiq. Aisyah mengizinkan Umar bin Khattab dimakamkan di samping makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabatnya.